Halo kawan-kawan Red Fans, kembali lagi bersama saya di channel Agung Wicaksono Official. Dan seperti judul di video, saya akan mereview miniatur kereta lagi ya teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, ada hal unik di sini. Jadi kan kemarin saya udah bikin review miniatur kereta stainless steel new generation itu ya teman-teman, kereta penumpang. Tapi setelah itu dari teman-teman malah banyak yang tanya ke saya tentang lokomotif teman-teman. Jadi ini keren banget. Jadi saya bikin konten review gerbong atau kereta penumpang, tapi dari teman-teman malah banyak peminatnya di lokomotif teman-teman. Jadi setelah itu saya bikinin lagi konten review lokomotif ya teman-teman. Di sini sudah ada miniatur lokomotif CC2019204 teman-teman. Jadi sebelum review miniaturnya saya bakal bahas dulu tentang lokomotif aslinya teman-teman. Jadi ini adalah miniatur dari lok CC2019204 dan sekarang lokomotifnya itu masih beroperasi dan milik Depo Bandung ya teman-teman. Sampai sekarang lokomotifnya masih sering berdinas, khususnya kereta komuter lain Bandung Raya ya teman-teman, atau sesekali juga dinas kereta Parsel Selatan ya teman-teman. Jadi ini adalah lokomotif generasi tahun 92, generasi 3 ya teman-teman. Dan miniatur ini menggunakan livery WNB atau white and blue berlogo Z atau logo Perumka ya teman-teman. Jadi review miniatur ini ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama adalah bahan. Untuk miniatur ini iklan dulu teman-teman. Ada Semoyan 35, jadi memang rumah saya ini dekat dengan Semoyan 10G. Jadi kalau ada kereta berangkat itu kedengeran. Jadi bahan utama dari miniatur ini adalah PVC ya teman-teman. PVC sama aja lah. Itu dipakai buat body, underframe, tangki HSD dan lain-lain, bumper ya. Juga ada bahan pendukung seperti akrilik buat jendela, kaca jendela, ada plak buat coupler sama bogi ya teman-teman. Karena coupler dan bogi ini adalah komponen yang kompleks, jadi harus menggunakan detailing cetakan ya teman-teman. Jadi buat ngejar detailnya harus pakai teknologi cetakan biar cakep teman-teman. Juga ada bahan-bahan pendukung lainnya. Itu dari bahan ya teman-teman. Poin selanjutnya adalah skala. Jadi miniatur lokomotif ini menggunakan skala sejuta umat, yaitu skala 1:87 atau skala HO teman-teman. Jadi berhubung skala HO ini relate sama pertanyaan apakah miniatur ini bisa rolling di Rail King atau enggak. Jawabannya bisa teman-teman, sangat bisa teman-teman, karena memang itu menggunakan skala sama, jadi bisa rolling di Rail King atau rel lain yang skalanya sama. Nanti kita bahas juga di poin berikutnya teman-teman. Dan untuk panjang, lebar, tinggi, lain-lain di skala HO ini untuk lokomotif CC201 itu panjangnya sekitar 18 cm, kurang lebih ya ini teman-teman, nggak akurat banget. Panjangnya sekitar 18 cm, lebarnya sekitar 3,5 cm, dan tingginya mungkin 4 sentian ya teman-teman. Oke teman-teman, itu kita udah tahu tentang skala lokomotif ini. Dan poin selanjutnya adalah fungsi teman-teman. Nah, fungsi dari miniatur ini. Jadi biasanya di Indonesia itu miniatur itu dikategorikan fungsinya ada dua. Ada yang buat rolling, buat mainan, ada juga yang buat pajangan ya teman-teman. Itu dari fungsi miniatur kebanyakan di Indonesia. Dan uniknya miniatur ini bisa digunakan di dua kategori yang saya sebutkan tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penghobi miniatur rolling, yang teman-teman suka mainin miniatur, suka dijalanin gitu pakai mesin, itu bisa teman-teman. Ini miniaturnya sudah bermesin dan ditenagai oleh baterai ukuran AA ya teman-teman, double A. Rekomendasi sih baterai alkalin ya. Jadi rolling bisa ya teman-teman. Dan buat pajangan juga bisa, karena miniatur ini menerapkan kualitas high detail atau detail yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi dari fungsi, kesimpulannya buat rolling bisa, buat pajangan bisa. Jadi buat teman-teman yang mau cari miniatur yang bisa di rolling dan juga bisa buat pajangan, ini sangat rekomen buat teman-teman ya. Poin selanjutnya adalah kelebihan. Oke, sebelumnya gini. Jadi di Indonesia itu kalau dibuat kasa, dibuat kelas ya teman-teman, ada miniatur yang kualitasnya standar dan ada miniatur yang kualitasnya tinggi. Miniatur yang kualitasnya standar biasanya punya bentuk yang mirip sih sama unit sama sarana aslinya, tapi ya udah gitu, asal mirip aja gitu.
Jadi misal nih Lok 201, ya udah miniaturnya asal mirip sama Lok 201 tapi nggak sampai detailingnya diperhatikan gitu. Tapi kelebihannya harganya ekonomis. Jadi kalau miniatur yang kualitas standar itu harganya dapat, tapi yang dikorbankan itu kualitas ya teman-teman. Selanjutnya juga ada miniatur menggunakan kelas kualitas bagus lah. Itu detailingnya dapat teman-teman. Jadi miniaturnya sangat-sangat bagus, detailingnya dapat, komponen-komponen kecilnya dibuat, tapi yang jadi korban adalah harganya yang yang lumayan ya teman-teman. Nah, kelebihan dari miniatur ini adalah 2 poin itu dapat teman-teman. Jadi ini detailingnya dapat, tapi harganya masih ekonomis teman-teman. Sangat-sangat ekonomis di untuk kelasnya ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi sekarang ini saya record dengan kondisi hujan. Mudah-mudahan suara saya nggak kalah sama suara hujan ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah poin dari kelebihan. Jadi kesimpulannya, miniatur ini detailingnya dapat tapi harganya ekonomis teman-teman. Itu harganya sangat-sangat terjangkau teman-teman. Karena teman-teman lihat sendiri aja deh, miniatur yang kualitasnya seperti ini itu harganya bisa sampai 500 bahkan 700 ribu ke atas teman-teman. Buat skala HO sama skala 1:76 itu harganya fantastis ya teman-teman. Tapi AWM Craft membuat jalan tengah, miniatur yang detailing tapi masih harganya terjangkau. Lanjut ke tampilan teman-teman. Kita akan lihat sekeliling penampilan lokomotif CC201 ini. Ini adalah bagian short hood teman-teman. Ini short hood atau kabin masinis, tampilannya seperti ini. Ini dari bodi samping sebelah kiri ya teman-teman. Ini bodi samping sebelah kiri sangat-sangat real scale teman-teman, presisi. Dan ini bagian long hood ya teman-teman, atau sudut panjang atau bagian belakangnya lah gitu. Dan couplernya ini bisa fleksibel. Jadi ketika belok ini nggak kaku ya teman-teman. Fungsinya pas di rolling dibelokkan biar nggak kaku. Ya kayak miniatur lain. Jadi di bodi sebelah kanan teman-teman tampilannya mirip-mirip sama bodi sebelah kiri. Perbedaannya ada tangganya kalau yang di kiri, kalau yang kanan nggak ada. Karena memang lokomotif aslinya juga seperti itu. Dan ini di bagian atap ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini atapnya cakep banget teman-teman. Ada grill buat ini ventilasi pendingin, ada buat pengisian air, terus cerobong asap dan komponen-komponen lainnya. Di sini ada semboyan 35, ada antena dan lain-lainnya teman-teman. Pokoknya lengkap teman-teman. Ini komponen-komponen kecil kayak handrail juga ini dibuat teman-teman sama AWM Craft ini. Pokoknya saya bilang tadi, miniatur ini detailnya tinggi tapi harganya masih ekonomis ya teman-teman. Harganya sangat-sangat bersahabat. Oke, poin selanjutnya ini yang sering teman-teman tanya juga, beli di mana? Jadi kalau teman-teman mau beli miniatur ini, silahkan teman-teman cek Shopee-nya AWM Craft atau Instagram WA, nanti saya lampirkan di deskripsi sama di komentar ya teman-teman. Teman-teman tinggal tap linknya aja, bisa langsung masuk ke toko atau kontak dari AWM Craft. Oke teman-teman, mungkin segitu saja review dari miniatur Lok CC2019204 livery white and blue logo Perungka. Setelah itu AWM Craft bakal fokus ke bahan yang lebih bagus, yaitu akrilik teman-teman. Nah ini bahan udah upgrade ke bahan akrilik. Nanti setelah miniatur ini jadi bakal saya review ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan yang suka dengan konten review miniatur kereta api, silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan share untuk konten review miniatur lainnya.